Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari lokal 20B Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjawab atau mengerjakan ujian akhir semester mantik yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Ridhatullah Syahbani MAG. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Soal nomor 1, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ilmu mantik dan bagaimana posisi ilmu mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud ilmu mantik dalam menjelaskannya kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penjelasan secara bahasa dan penjelasan secara istilah. Secara bahasa, natako artinya berpikir. Secara bahasa, mantik berasal dari akar kata natako, artinya berpikir. Natikun, orang yang berpikir. Mantukun, apa yang dipikirkan. Dan mantikun, alat untuk berpikir. Secara gamblang, ilmu mantik adalah secara bahasa ilmu mantik adalah ilmu alat untuk berpikir. Cukup sampai di situ. Sekarang penjelasan ilmu mantik secara istilah. Secara istilah, ilmu mantik adalah suatu cabang ilmu yang memberikan aturan-aturan dalam berpikir. Jadi kita dalam berpikir itu ada aturan-aturannya tersendiri. Nah, aturan-aturan berpikir ini dibahas dalam ilmu mantik. Secara garis besar, itulah yang dimaksud ilmu mantik, yaitu sebuah cabang ilmu yang memberikan prinsip-prinsip mengenai cara orang berpikir, agar saat dia berpikir tidak terjebak dengan pikirannya yang salah. Sekarang, bagaimana posisi ilmu mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Ilmu mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan memiliki posisi yang tinggi. Bahkan, ilmu mantik merupakan dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena, seperti yang pernah saya dengarkan, ilmu mantik ini juga bisa disebut dengan ilmu logika. Yang mana ilmu logika ini adalah ilmu untuk berpikir. Dalam mencari ilmu pengetahuan, seseorang akan dituntut untuk berpikir. Jika seseorang, siapapun di dunia ini, tidak pernah memikirkan sesuatu, maka tidak akan pernah muncul yang namanya ilmu pengetahuan. Demikian jawaban nomor 1 yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sekarang berlanjut kepada soal yang nomor 2. Soal nomor 2 adalah jelaskan perbedaan antara dilalah, lafaz, ta'rif, dan qadiyah. Mungkin di sini akan saya jelaskan apa itu dilalah. Dilalah secara bahasa bisa diartikan sebagai petunjuk. Dalam pembahasan ilmu dilalah ini akan terbagi menjadi dua, yaitu ada dal, ada madlul. Dal adalah yang menunjuk, sedangkan madlul adalah yang ditunjuk. Kita ambil kata, jika ada asap maka ada air. Asap di sana memiliki kedudukan sebagai dal, yaitu yang menunjukkan. Sedangkan api berkedudukan sebagai madlul, yang ditunjuk. Dengan adanya asap, maka hal itu menunjukkan adanya api. Dapat kita pahami bahwa asap ini yang menunjuk maksudnya adalah tanda. Dengan adanya asap, itu tandanya berarti ada api, yakni madlul tadi, yaitu yang ditunjuk. Sedangkan secara istilah, dilalah ini berarti sesuatu hal yang
menunjukkan sesuatu yang lain. Dalam literatur lain, istilah dilalah ini yaitu keberadaan sesuatu dalam suatu kondisi atau keadaan tertentu yang dengan adanya sesuatu tersebut kita dapat mengetahui ada sesuatu yang lain. Itu dilalah. Sekarang yang kedua adalah lapas. Lapas secara bahasa seperti yang kita ketahui itu adalah artinya kata. Kata ini sebagai penjelas dari apa yang kita pikirkan, sebagai jembatan sebagai jembatan apa yang kita pikirkan. Keterkaitan antara lapas dan pikiran itu tidak bisa dipungkiri, karena jika tidak ada lapas maksudnya yang keluar dari mulut itu dinamakan lapas. Jika tidak ada lapas, maka artinya tidak ada yang dipikirkan. Begitu juga sebaliknya, jika di pikiran itu tidak ada apa-apa, maka lapas pun tidak akan bisa berucap apa-apa. Itu adalah keterkaitan lapas. Sampai di sini mungkin sudah dulu mengenai lapas. Sekarang pembahasan yang ketiga yaitu ta'rif. Ta'rif secara bahasanya itu supaya lebih mudah untuk memahami. Ta'rif bisa dikatakan sebagai definisi, pengertian, dan sebagainya. Jadi secara mudahnya kita mengatakan ta'rif ini adalah suatu penjelasan terhadap sesuatu. Misalnya kita mengetahui suatu benda yang bernama kayu. Kayu adalah suatu benda yang terbuat dari pohon. Suatu benda yang terbuat dari pohon itu yang dinamakan ta'rif, yakni penjelasan dari kayu. Itu ta'rif namanya. Sekarang berlanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu qadiyah. Qadiyah ini bisa diartikan sebagai suatu ucapan yang mana di dalamnya mengandung dua perkara, yaitu bisa salah, bisa benar. Ada satu sumber yang saya dapatkan pengertian qadiyah, yaitu suatu perkataan yang dapat kita mengerti, yang mana di dalamnya mengandung dua kemungkinan, yaitu benar atau salah. Misalnya, tahun depan saya akan menjadi mahasiswa. Itu qadiyahnya kita dapat mengerti bahwa mungkin di tahun depan kita dapat bisa menjadi mahasiswa. Namun, hal itu masih belum pasti, yang mana kemungkinan masih terdapat dua kemungkinan, yaitu bisa benar, bisa salah. Jadi inilah yang dinamakan qadiyah. Jika tahun depan dia tidak bisa menjadi mahasiswa, itu bukan qadiyah yang salah, tapi perkataan orang itu yang salah. Begitu juga sebaliknya, itu hanya sebatas perkataan orang yang salah, namun qadiyahnya tidak salah. Itulah penjelasan mengenai qadiyah. Mungkin hanya ini jawaban dari nomor 2 yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan istidlal dan berikan contohnya. Istidlal secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang dari kata istadalla, yang berarti mengambil dalil atau kesimpulan dari yang diambil dari petunjuk yang ada. Sedangkan dalil itu sendiri artinya adalah petunjuk. Istidlal ini dipakai untuk mencari sebuah kesimpulan. Dengan adanya istidlal, maka seseorang akan bisa
akan mampu untuk memberikan argumentasi. Istidlal ini sangat penting dari mujtahid pada orang mujtahid untuk memutuskan suatu keputusan atau kesimpulan dalam suatu hukum. Contoh daripada istidlal ini adalah bahwa besi itu logam. Dari tiap-tiap logam ialah menyampaikan panas dengan baik. Maka besi suatu bahan dapat menghantarkan panas dengan baik. Dari nomor yang pertama dan kedua itu merupakan petunjuk dalil yang ada untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Dengan adanya 1 dan 2 tadi, dengan adanya 1 yang 2 tadi bisa kita katakan sebagai argumentasi, kita dapat menyimpulkan dari argumentasi yang kita dapat. Mungkin hanya ini jawaban dari ulun mengenai soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan kias, apa manfaat kias, dan berikan contohnya. Mengenai penjelasan kias ini saya bagi menjadi 2 lagi kembali. Pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah mantik. Nah, kita tambahin mantiknya. Jadi secara bahasa, kias adalah menyamakan suatu perkara dengan perkara yang lain yang memiliki suatu ketentuan yang pasti. Sedangkan secara istilah mantiki, kias adalah serangkaian ucapan yang tersusun menjadi satu rangkaian kalimat yang secara otomatis muncul ucapan lain dari kadiah-kadiah tersebut. Maksud dari pengertian yang tadi disampaikan, kias ini menghubungkan 2 dalil atau lebih daripada suatu hukum yang memiliki ilat yang sama dengan permasalahan baru agar dapat ditarik kesimpulan berupa ketetapan baru. Contohnya pada minuman arak. Arak itu memabukkan. Setiap yang memabukkan itu haram. Dari 2 ini disebut dengan kadiah. Maksudnya kalimat-kalimat. Atau bisa juga disebut sebagai 2 dalil, 2 petunjuk. Jadi dari 2 petunjuk itu kita dapat mengambil kesimpulannya atau natijahnya, yaitu arak itu haram. Karena dari yang sebelumnya itu arak itu memabukkan, dan setiap yang memabukkan tadi itu haram. Jadi menjadi sebuah natijahnya, yaitu arak itu haram. Mungkin hanya ini. Sedangkan manfaat kias yaitu untuk memberikan pedoman di zaman sekarang yang mana tidak ada sumbernya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah manfaat kias, yaitu supaya kita itu ada pedoman hidup untuk memberikan suatu ketetapan baru atau kesimpulan baru yang pada zaman dahulu belum terjadi. Hanya itu jawaban nomor 4 yang dapat saya sampaikan sekarang. Baiklah, selanjutnya jawaban soal nomor 5, yang soalnya apa yang kami pahami tentang kias al-iqtirani dan istinai, dan contohnya.
Kias i'tirani ialah kias yang kedua muqaddimahnya, muqaddimah sugro atau kubro, mengandung bahan natijah atau mengandung bahan kesimpulan, yang dari bahan tersebut dapat dibentuk suatu kesimpulan. Kias yang maudu dan mahmul natijahnya berada secara terpisah dalam dua muqaddimah. Contoh, pada muqaddimah pertama yaitu muqaddimah sugro, kunci itu besi, yang mana kunci di sana sebagai maudu. Dan muqaddimah yang kedua adalah muqaddimah sugro, yaitu setiap besi memuai jika dipanaskan. Muqaddimah yang itu muqaddimah kubro. Dari kias maudu dan mahmul yang terpisah di muqaddimah sugro maupun kubro digabung menjadi natijahnya atau kesimpulannya, digabung maudu dan mahmul tadi menjadi kunci itu akan memuai jika dipanaskan. Itu salah satu contoh dari kias al-i'tirani. Kesimpulan merupakan gabungan dari maudu dan mahmul yang sudah tercantum di antara kedua muqaddimah tadi, muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Jadi itu mengapa menjadi contoh dari kias al-i'tirani. Yang kedua yaitu kias al-istinai. Apa kias istinai ini? Kias istinai ini adalah kias yang natijahnya telah disebutkan atau telah dinyatakan. Kias ini tersusun dari dua muqaddimah, salah satunya muqaddimah syatiyah yang disebut sebagai muqaddimah kubro, dan yang kedua adalah qadiyah yang pemulaannya menggunakan adat istina, yakni lakin, yang artinya akan tetapi, dan ini disebut dengan muqaddimah sugro. Al-istinai terbagi menjadi dua, yaitu ittisali dan infisali, yang mana di dalamnya terdapat masing-masing contoh. Mungkin salah satu saja yang disebutkan, yaitu dalam contohnya istisna ittisali yang muqaddimah kubronya merupakan satiyah mutasilah, yaitu apabila seseorang itu hidup bersih maka ia jarang terkena penyakit, tetapi ia hidup bersih maka ia jarang terkena penyakit. Itu salah satu contoh kias istinai. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan mengenai soal nomor 5. Baiklah, soal selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6. Apa yang kami pahami tentang lawahik al-qiyas? Yang dapat kami pahami mengenai lawahik al-qiyas, kalau bahasa Indonesianya bisa berarti rentetan kias. Jadi lawahik kias ini tidak dijamin validitasnya karena memerlukan penelusuran yang lebih lanjut. Dalam artian mungkin lawahik al-qiyas ini masih belum mencapai suatu kebenaran, atau mungkin hanya sekadar teori saja. Jadi lawahik al-qiyas ini terbagi menjadi 4. Ada qiyas murakkab, khalq, isti'ra, dan tamsil. Qiyas murakkab adalah qiyas yang tersusun dari dua qiyas sederhana, mudah dari beberapa qiyas. Setiap natijahnya menjadi muqaddamah bagi qiyas yang mengikutinya. Contohnya, benda itu emas, tiap-tiap emas adalah logam, tiap-tiap logam dapat menghantarkan panas. Jadi dari contoh tadi bisa dikatakan natijahnya emas dapat menghantarkan panas. Lalu yang kedua ada yang namanya qiyas khalq. Qiyas khalq ini adalah menetapkan suatu objek pikir dengan membatalkan lawannya. Mungkin singkat saja, ada qiyas istiqra nakis. Istiqra artinya meneliti atau
kesatuan. Jadi maksudnya adalah satu metode untuk menarik suatu kesimpulan dengan meneliti satu persatu terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, kita menyimpulkan bahwa setiap manusia itu berpikir. Jadi harus diteliti terlebih dahulu satu persatu. Yaitu yang terakhir ada kias tamsil. Kias tamsil dalam bahasa Arab berasal dari kata misal yang berarti mengambil contoh, mengidentifikasi kemiripan. Jadi maksudnya menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu yang lain yang terdapat persamaan sifatnya. Itu adalah lawahik al-qiyas. Lalu yang kedua, pembahasan mengenai al-isti'ra atau induksi. Pengertian isti'ra merupakan derivasi dari fi'il yang bermakna mengumpulkan atau menggabungkan antara satu dengan yang lain. Dalam ilmu mantik, istiqra ini adalah pergerakan pikiran dengannya menghadapkan sebuah pengetahuan terhadap akal, mempelajari sebuah riset yang detail rinci, kemudian menyimpulkan dengan suatu hukum dengan menarik suatu kesimpulan dari satu-satuannya. Itu kias al-istiqra. Mungkin mengenai jawaban nomor 6 hanya ini sampai di sini saja yang dapat saya pahami. Sekarang pada soal terakhir, yaitu jelaskan at-tamsil dan al-burhan dan apa fungsi keduanya. Pertama, at-tamsil. At-tamsil ialah menetapkan suatu hukum juz'i kepada juz'i yang lainnya karena adanya kesamaan pada keduanya itu. Seperti misalnya sabu. Dan dalam hal sabu sama dengan khamar dalam sama-sama halnya memabukkan. Juz pada bagian yang pertama disebut asal, yaitu khamar. Dan juz yang kedua disebut al-far'u atau cabang, yaitu sabu tadi. Makna mereka serupa di antara keduanya, yaitu sama-sama memabukkan. Dalam istilah ulama fikih, at-tamsil ini disebut dengan kias. Sedangkan pada ilmu kalam disebut istidlal, dan ahli-ahli bayan disebutnya ini adalah tasbih. Pada tamsil ini tidak memberikan faedah yakin, karena mungkin adanya keistimewaan dalam asal tadi yang tidak bisa ditetapkan dalam cabang. Sekarang yang kedua adalah pengertian al-burhan. Al-burhan ialah suatu kias yang tersusun dari muqaddimah yang yakin untuk menghasilkan natijah yang meyakinkan. Contohnya, 4 adalah bilangan genap dan 5 adalah bilangan ganjil. Burhan ini memiliki validitas yang dibangun dari satu muqaddimah atau beberapa muqaddimah, yakini dengan makna yang khusus, artinya sesuai dengan realitas berdasarkan dengan kajian dan penelitian. Menurut pandangan ilmuwan mantik, burhan ini adalah salah satu metode berpikir dalam yang paling rasional untuk bisa mendapatkan sebuah kemahiran dalam hal ini. Selain harus mengetahui kaidah-kaidah bentuk dan bangunan istidlal, ia juga harus mengetahui qadiyah-qadiyah yakini dan juga harus melakukan latihan yang berkelanjutan. Menurut saya, fungsi keduanya di sini tidak lebih untuk agar kita dapat mendapatkan natijah atau kesimpulan yang benar dalam suatu berpikir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.